Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya dari Devilia 11 OTKP SMK PGRI Lumajang ingin mempresentasikan video tentang penyusunan pesan di bidang kehumasan. Selamat menonton. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses penulisan pesan di bidang kehumasan. Seorang humas harus mengerjakan berbagai penugasan komunikasi di sepanjang karir, baik maupun itu lisan ataupun tertulis. Beberapa tugas tersebut hanya menjadi rutinitas biaya sehari-hari, seperti menulis beberapa kalimat di kertas, atau mengetikkan pesan email singkat, atau beberapa tugas lain bersifat kompleks yang membutuhkan refleksi, riset, dan persiapan dokumen yang cermat. Namun, pendekatan langsung ini yang terburu-buru ini mungkin justru tidak efektif dan akhirnya malah memakan waktu lama. Pada sebab ini akan diuraikan tentang proses penulisan efektif. Proses penulisan efektif dapat dibagi menjadi dalam 3 tahapan utama yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis dapat dibagi dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi yaitu merumuskan tujuan kamu dan mengembangkan profil atau audiens yang akan membaca pesanmu. Yang kedua, pengumpulan informasi. Sesudah memastikan tentang tujuan dan profil audiens, tetapkan kebutuhan audiens, lalu kumpulkan informasi dibutuhkan untuk memuntaskan kebutuhan audiens tersebut. Yang ketiga, memilih medium yang tetap. Misalnya pesan tersebut cukup disampaikan secara tertulis maupun lisan atau menggunakan media elektronik, audiovisual. Yang keempat, mengorganisasikan informasi. 3 langkah di atas kamu siap mengorganisasikan secara informasi. Caranya cukup mudah, dengan merumuskan gagasan utama, membatasi cakupannya, memilih pendekatan langsung atau tak langsung, dan membuat outline atau jabatan pokok kontennya. Dan yang kedua, ada penulisan pesan bisnis. Bersikaplah peka pada kebutuhan audiens, antara lain dengan sikap yang bebas dan bias, yang kuat dengan audiens dengan menetapkan kredibilitas kamu dan memproyeksikan citra perusahaan. Kendalikan gaya menggunakan. Yang ketiga, penuntasan pesan bisnis. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penuntasan pesan bisnis yang akan disampaikan kepada publik. Yang pertama, merevisi pesan. Merevisi pesan. Tata bahasa dari pesan harus benar. Tanda bacanya harus tepat dan format efektif. Yang kedua, produksi pesan. Gunakan unsur-unsur desain yang efektif dan tata letak perwajahan yang tepat agar tampilan pesan itu menarik dan bersih, profesional. 3. Periksa pesan sebelum didistribusikan atau proofread. Periksa ulang rancangan akhir untuk menghindari kesalahan dalam perwajahan, pengejaan ataupun kemungkinan problem-problem mekanis lain. Yang keempat, distribusikan pesan. Sampaikan pesan kamu menggunakan medium yang dipilih. Pastikan dokumen dan file yang relevan telah berhasil didistribusikan. Semakin sering kamu praktikkan proses penulisan 3 tahap ini, proses itu akan terasa makin intuitif dan otomatis. Manakala kamu sudah makin akrab dengan proses tersebut. Adapun kegiatan penulisan di bidang kehumasan. 1. Penulisan press release. Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation atau humas suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media, massa atau TV, radio, surat kabar, atau majalah untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Kedua, perbedaan menekan pada informasi. 1. Basic press release mencakup berbagai informasi yang terdapat dalam suatu organisasi.
Yang kedua, produk release mencakup semua transaksi tentang sertifikat suatu produk atau produk reguler untuk suatu publikasi perdagangan di dalam suatu organisasi. Financial release digunakan terutama dalam membina hubungan dengan pemegang saham. Yang kedua, press release atau news release. Press release atau news release merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh PR untuk publikasi melalui media-media massa cetak atau surat kabar dan majalah, serta media massa atau TV, radio, dan sebagainya. Format standar PLL. Bisnis mengembangkan format standar PR atau press release berdasarkan konfirmasi para praktisi PR yang tergabung dalam suatu organisasi berikut sebagai berikut. 1. Tipe penulisan PRI harus jelas ditulis di kertas surat tanpa hiasan di pinggir kertasnya. Yang kedua, margin adalah salah satu bagian setengah inci atau untuk semua bagian. 3. Alamat pengirim diletakkan di sudut kiri atas halaman pertamanya, ditandai dengan blok termasuk alamat lengkap, nama kontak pesan dengan nomor telepon headline yang dapat dihubungi kapan saja. Yang keempat, tanggal rilis tertanda di bagian margin kanan sedikit lebih ke bawah dibandingkan margin alamat bawah. 5. Penulisan judul atau ditulis dalam satu spasi dengan unsur penulisan PRL. Frank Jacknis mengemukakan unsur-unsur yang harus ditulis dalam PRL. Unsur-unsur tersebut disingkat SOLAT atau yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Subjek merupakan hal yang diungkapkan atau ide pokok dalam press release. Yang kedua, organization. Organization merupakan semua organisasi atau perusahaan pengimpun news release. 3. Location. Location merupakan tempat kegiatan yang diberitahukan itu berlangsung. 4. Advantages merupakan sesuatu yang diungkapkan jika serta keuntungan atau manfaat darinya. 5. Application. Application merupakan hal-hal mengenai kegunaan dan penggunanya. 6. Details. Yang keenam, details. Details ialah merupakan hal yang mampu menjadi spesifikasi atau detail dari informasi tersebut. 7. Source. Source merupakan sumber pengirim news release, yakni alamat yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai contoh barang, harga, dan alamat. Ketujuh, unsur tersebut menunjukkan informasi yang terkait dan sama pentingnya. Gaya dan karakteristik press release. Rahasia dari sebuah news release adalah bahwa paragraf pertama merupakan ringkasan dari keseluruhan informasi yang disampaikan. Apabila mempelajari atau membaca surat kabar atau media massa dengan baik, terlihat bahwa media itu memiliki banyak gaya dan karakteristik tersendiri. Dengan demikian, dengan menulis press release perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memberikan kejelasan tentang badan, instansi, nama organisasi atau perusahaan yang mengirim press release tersebut. Yang kedua, identitas pengirim dan dengan jelas pembuatan press release tersebut. Yang ketiga, mencantumkan sifat surat itu sehingga terdapat kejelasan waktu perbuatannya. 5. Mencantumkan dari penulisan press release tersebut. Yang keenam, penulisan press release dalam 2 spasi. Press release tersebut berjudul. Press release tersebut harus diberi amplop atau faksimil demi internet. 9. Sertakan surat pengantar atau permohonan. Yang pedoman dasar penulisan press release. Terdapat 6 pedoman dasar penulisan press release atau PR atau berita oleh pers. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, berita tidak saja merupakan laporan suatu peristiwa yang benar terjadi atau tetapi fakta juga harus benar atau teliti. Yang kedua, singkat tanpa mengurangi intisari dari laporan yang terkandung berita. Yang ketiga,
Jangan menyusun kalimat yang berbelit-belit tanpa kalimat yang rumit, sulit direncana. Pilih kata-kata yang sudah diketahui secara umum. Yang keempat, usahakan sebuah halayak mendapat gambaran yang jelas apa yang diuraikan dalam berita itu. Untuk itu, kalimat dan sederhana. Yang kelima, segala sesuatu harus dilakukan dengan itikad baik dalam menyusun kalimat, serta penggunaan kata pasti akan terlihat hasil kerja yang jujur dan dengan sungguh-sungguh. 6. Menyangkut keselamatan rakyat dan negara, masyarakat, serta individu. Berita yang bersifat politik dapat menyebabkan kegiatan, kegelisahan, dan kekacauan harus benar-benar dinilai dengan teliti. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.